Suaranya mungkin nggak kedengaran. Ya. Udah. Pak, mungkin bisa audionya diaktifkan dulu, Pak. Nah, masih connecting to audio. Udah live IG udah. Live IG-nya sudah ya, Mr. Okto ya? Iya. Oke. Iya, sudah. Halo, Pak. Halo. Halo. Halo, Mak. Aduh, berisik di sana. Halo. Halo. Dalam Lagi ngapain? menyambungkan. Ini kita sudah live di Instagram, jadi mungkin saya mute aja ya, Pak. Udah live di Instagram, saya mute. Oke. Nah, kita mulai acara kita. Sebelumnya saya mau menyapa dulu semua yang di Zoom dulu ya. Terima kasih sudah bergabung, Om saya, Om Niko. Terus ada Miss Yudit, ada Miss Weni, ada adik saya Michael, ada Mr. Okto, ada juga Miss Rifka yang sudah dari tadi menunggu lama. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung dan menunggu, setia menunggu. Oke, ada lagi yang join ini. Mungkin saya jadikan Mr. Okto jadi host juga ya, supaya bisa. Oke, sudah jadi co-host. Oke. Ya, halo Galena Abigail. Nah, Ya. ini putri saya yang nomor 3 ini. Oh, oke. Hai Galena, panggilannya siapa, Miss? Ini Galena. Abigail yang kecil, Miss. Ini Abigail yang kecil yang kelas 5. Abigail. Panggilannya Galena, bukan Ebi. Ya. Oh, Galena. ya. Oh, Galena. Oh, kameranya tidak mau dibuka ini, Miss. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Mr. Okto, sebelumnya saya mau make sure di Instagram kita sudah live juga ya, Mister ya? Suaranya mungkin nggak kedengaran. Di Instagram mungkin bisa audionya diaktif. Untuk make sure jangan-jangan kita belum live di IG. Kita mulai acaranya, totonya belum live di IG. Oh, sudah. Di lini belajar juga sudah ya, Mister ya? Sudah. Oke, ya. Kita mulai acara kita. Sebelumnya mungkin kita bisa berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Oke, selamat sore semua yang bergabung di Zoom dan juga di Instagram Live hari ini. Ya, kita berada di event webinar series 2 yang bertemakan membangun resiliensi dalam pendidikan lingkungan hidup. Ya, karena memang kita merayakan Hari Lingkungan Hidup pada tanggal 5 Juni. Ya, sudah 2 minggu yang lalu sebenarnya, tapi masih belum lah ya, masih hangat-hangatnya. Dan kita di host di Instagram dan di Zoom, jadi bukan hanya di Zoom. Dan saya mau sapa dulu orang-orang yang sudah bergabung di Zoom. Ya, terima kasih sekali lagi buat Om saya, Om Niko, terus ada Mr. Okto, ada Bapak dan Mama yang ada di rumah, ada Miss Yudi, ada Miss Weni, ada ada adik saya Michael, ada Galena, anaknya Miss Lia, ada juga Miss Rifka, dan semua yang mengikuti acara kita di live Instagram. Nah, senang sekali karena kita saat ini bisa mengundang Miss Lia, sesosok yang saya kagumi sebenarnya di sekolah. Saya seorang penggemar rahasia sebenarnya. Saya tertarik sekali dengan profil Miss Lia dan setiap track record yang sudah Miss Lia lakukan ya, terutama tahun 2019. Di situ Miss Lia dipilih sebagai pembina putra-putri atau pangeran dan putri lingkungan hidup. Ya, Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup 2019, pembina terbaik, sebagai pembina terbaik. Jadi untuk informasi, ketiga orang yang Miss Lia bawa ya, semuanya masuk ke final ya, Miss Lia ya. Ya, amin. Dan ya, luar biasa sekali.
Kita sangat excited waktu itu mendengarkan berita itu tiga-tiganya bisa masuk dan misianya juga bisa menjadi pembina terbaik ya. Miss Lia, kenapa tertarik dengan isu lingkungan hidup? Kenapa punya passion yang begitu besarnya untuk isu lingkungan hidup ini, Miss Lia? Kalau dari awal sebenarnya itu tentang sebuah cita-cita masa lalu mungkin ya kalau kita bilang dulu tuh masa lalu. Saya ini sebenarnya pertama kali kuliah itu di pertanian. Memang karena kecintaan saya sama tanaman, mungkin sama nih kayak mamanya Miss Marta ya. Sama ibu ini kayaknya ya, sama mamanya Miss Marta ini kita sama-sama suka bunga. Itu sebenarnya cinta tanaman dulu. Itu sudah ada di dalam diri saya. Lihat dulu mama saya suka berkebun, itu juga membuat saya suka berkebun. Nah, tetapi dulu kan saya di Kediri ya, kota kecil yang penuh dengan sawah, penuh dengan hal-hal yang hijau. Kemudian ketika saya kembali ke Surabaya, ini baru ketika saya pertama kali, berarti kira-kira 18 tahun yang lalu. Ketika masih gadis loh ya Miss Marta. Belum kayak sekarang loh ya, yang dulu masih langsing mungkin ya. Ternyata gini ya Surabaya ya, itu jual gitu. Gadis desa yang terus pergi ke kota dan melihat, loh kok begini gitu. Nah itu sebenarnya itu yang membuat saya itu ada sesuatu apa sih yang saya bisa berikan. Itu yang menjadi satu motivasi. Kenapa kok saya ini tertarik sama lingkungan hidup? Aku tidak bisa meminta orang lain untuk melakukan apa yang kuinginkan, tapi aku bisa untuk membawa itu, untuk membawa kotaku Surabaya kecil yang ada di Kediri itu menjadi di Surabaya yang hijau. Itu menurut saya itu yang melatar belakangi kenapa aku tertarik begitu kalau ada kegiatan lingkungan hidup ikut hidup tentang tanaman ya, tapi tentang global warming dan lain sebagainya yang pastinya itu juga cukup buat kita emas. Karena sekali lagi ya itu tanggung jawab kita bersama. Kalau menurut saya itu dulu mata pembukaannya. Oke, sip, mantap ya. Ini gambar Miss Lia ini hampir-hampir mirip dengan Bu Risma saya lihat. Belum tahu ya, belum tahu sama dengan Bu Risma. Saya punya satu klip apa yang dilakukan beliau kalau kita punya saya ini tergabung dalam satu kegiatan namanya Tunas Hijau. Tunas Hijau itu adalah salah satu wadah itu yang untuk kita kegiatan berhubungan dengan lingkungan khususnya Kota Surabaya. Nah, Bu Risma itu ya yang menaungi di kegiatan Tunas Hijau karena adalah kegiatan swadaya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang khusus konsen tentang lingkungan hidup. Belum kalau Risma kerja, oh jos, pakai sepatu bot merah ya toh, wih kuat kanan kiri, wah, ngambil sampah, zup zup zup, saya saja sampai terkesima. Belum tahu kalau Bu Risma bekerja, wah pokoknya tahu juga. Jauh. Ya, Miss. Kalau juga satu kesan ketika Bu Risma itu pagi-pagi sih sebenarnya saya sama suami ini jalan-jalan. Saya sih naik sepeda motor karena melewati Plaza Delta. Itu jam 5 loh. Karena pada waktu itu saya mau menuju ke Kayun. Di sebelahnya kan ada pasar besar. Pasar besar itu kan kalau pagi itu kan luar biasa. Dan dagangannya yang untuk berbelanja. Jam 5 pagi saya temukan Bu Risma itu ngemper, Marta. Kamu tahu enggak istilah ngemper? Doprok di depannya. Di depannya Plaza Surabaya di Delta itu kan ada taman yang kecil ya. Beliau itu ndoprok berkebun, bayangkan jam 5.15, sekitar jam 5 atau sampai jam 5.15 pagi. Itu Bu Risma loh. Nah, ya memang kalau cinta itu ya apa mau dikata. Beliau itu menurut saya aduh luar biasa banget ini.
Ya. Itu contoh yang harus diteladani dari Bu Risma. Wow. Ya, saya juga tertarik nih dengan bagaimana proses Miss Lia membawa anak-anak dalam acara Putra dan Putri Lingkungan Hidup 2019. Itu bagaimana prosesnya, Miss? Saya Sebenarnya nggak dimulai 2019 loh, Miss Marta. Ya. Saya sudah mulai itu ketika 2014. Apakah saya bisa screen ya ini ya? Oh iya, saya jadi baik. Saya share screen dulu sebentar ya. Oke, sudah Miss. Baik, ini anak-anak hebat yang pernah saya bimbing dan saya ini luar biasa mendapat kesempatan untuk membimbing anak-anak yang hebat tersebut. Oke, saya buka dengan pantun sebentar. Saya slideshow dulu. Nah, untuk bumi yang lebih baik, ayo kita bergandeng tangan. Supaya alam lebih cantik, marilah kita ramah dengan lingkungan. Ini pantun ini, ya kan? Ini saya buat ketika Lomba Iklim 2020. Ini untuk anak saya yang pada waktu itu ya ikut lomba untuk lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020. Nah, sebenarnya saya mulai dengan di sini. Saya mulai dengan Vanessa. Tapi sebelum Vanessa, ini yang menang ya saat itu. Tapi sebelum Vanessa di tahun 2014, 2015, saya sebenarnya sudah punya namanya Kevin. Itu beberapa anak-anak tahun lalu atau Stefani Halim Chandra beberapa tahun yang lalu yang pernah saya bina untuk menjadi calon Putri Lingkungan Hidup. Oke, jadi sebenarnya sudah ada ya, Miss ya? Sebenarnya sudah ada. Ketika saya mulai bergabung dengan Cita Hati, saya mendapat kesempatan, salah satu kesempatan untuk diundang dalam satu pertemuan ya, yang di sana ada lingkungan hidup loh. Aku jatuh cinta gitu. Kalau jatuh cinta nih ya, karena itu terus menggoda loh. Tidak menggoda. Apa yang aku lakukan? Nah, ini saya mulai dengan Vanessa Angelica. Atau menjadi banyak aksesoris yang terbuat dari kertas. Dan ini kemudian ya Vanessa mengembangkan proyeknya sampai kemudian Vanessa ini dikirim ke Australia. Salah satu dari Tunas Hijau juga dengan Pemkot Kota Surabaya. Ini sebenarnya kegiatan yang luar biasa menarik loh. Miss Marta, kalau anak-anak tahu ya, ini karena finalis ataupun pemenang itu bisa untuk ke Singapura dalam waktu 10 hari, kemudian mereka belajar saling tukar informasi apa yang sudah dilakukan di sana dan apa yang sudah dilakukan di sini. Nah, ini saya mulai dengan Vanessa Angelica Nelwan tahun 2015. Nah, kemudian yang baju kuning ini anak saya sendiri, Miss Marta. Ini Gaby. Oh iya. Cantika ya. Yang saat itu dia sekolah di SD Negeri Rangkah 6 dan kemudian dengan bantuan gurunya Mem Sinta saat itu. Nah, kalau saya mencoba dengan Vanessa bisa, saya coba dengan anak saya dulu. Nah, gimana? Sama. Anak saya kemudian juga menjadi runner up 4 Putri Lingkungan Hidup. Wow. Nah, ini zaman dahulu nih, lihat kan masih langsing. Belum langsung loh ya. Masih ting-ting bercatang. Tapi seperti Syahrini. Waduh, jauh banget kalau Syahrini ya. Nah, ini masih ting-ting. Ini di tahun 2016. Kemudian saya sempat vakum saat itu karena setelah Gaby, saya tidak bisa menemukan yang lain. Karena satu kali lagi, ide itu harus nyata. Ide itu harus bisa direalisasikan. Dan itu bisa memberi manfaat untuk sekitar, bukan hanya untukku, tapi untuk kita semua. Nah, kemudian
tahun 2019 itu memang saatnya, tetapi saya sudah memulainya di tahun 2018 untuk mengenalkan produk, kemudian untuk sosialisasi. Berjumpalah saya dengan 3 anak-anak hebat. Ada Michaela Aiko, kemudian ada Peter Dominico, dan Kiara. Ini anak-anak yang luar biasa, yang mereka punya proyek. Ini kalau untuk Aiko, yang saya juga buat seperti ini dari plastik ya, yang kemudian ini bisa untuk dipakai aksesoris dan lain sebagainya. Saya sempat lihat juga itu, Miss. Nah, ya di IG juga ada. Kemudian kalau Kiara Siri Gading, nah ini yang tadi saya sempat tunjukkan kepada Mama. Nah, Siri Gading. Jadi kalau Anda ke rumah saya di Duko Setro, Kampung Duko Setro, itu adalah kampung binaan dari punya Kiara, Kampung Siri Gading. Karena Sampai saat itu masih ada. Karena memang harus berkelanjutan, Miss Mata. Memang harus proyek ini memang benar-benar diaplikasikan, ya kan? Kemudian untuk Peter ini adalah mengolah kulit dari dari kulit buah naga untuk menjadi minuman. Nah, ini adalah prosesnya yang saat itu saya lampaui bersama dengan mereka bertiga. Ini kalau punya Aiko nih sebenarnya sudah bagus ini. Dia dikembangkan, ini loh Miss, bisa menjadi anting-anting, kemudian bisa menjadi kalung, gelang, dan lain sebagainya. Saya dapat juga waktu itu, Miss, dapat dari Aiko. Iya, betul. Ya kan, kayak plastik-plastik seperti ini, sampah yang diolah menjadi berkah. Itu yang dilakukan oleh anak-anak hebat. Kalau saya mah nggak hebat sebenarnya, Miss Marta. Gurunya kan hanya bisanya gini, ayo lakukan, ya kan? Tapi yang pintar ini sebenarnya anak-anak loh. Betul. Awal dari keinginan guru untuk membimbing, Miss. Iya, tapi sebenarnya yang hebat tetap mereka. Mereka anak-anak yang luar biasa dan saya ini ya berkesempatan lah setidaknya. Kemudian untuk bisa kemudian bersama-sama untuk mereka. Nah, itu sebenarnya yang saya lakukan bersama dengan mereka. Oke, luar biasa, Miss. Prosesnya juga saya bisa lihat waktu itu tahun 2019 saya pertama kalinya di situ mengajar dan saya lihat Miss Lia berproses di situ, mulai dari mengajari anak-anak untuk public speaking, mengajari anak-anak untuk buat poster, bahkan attitude mereka gitu. Miss Lia semua yang bangun gitu ya. Apalagi waktu itu masih sempat saya ngelihat OB di sekolah juga ikut bersih-bersih botol waktu itu untuk mempersiapkan. Wow, betul. Miss Lia juga ikut gitu, terlibat dalam setiap proses gitu. Jadi nggak hanya sekedar instruktur, tapi juga benar-benar ikut terlibat dalam prosesnya gitu. Luar biasa, Miss Lia. Masih jauh. Miss Lia. Masih jauh. Ini yang saya juga mau tunjukkan. Ini salah satu kampung yang saat itu diadopsi sama Kiara. Ini Kampung Duku Setro. Ini saya juga menggandeng anak-anak Karang Taruna. Ya. Jadi kalau untuk melakukan satu kegiatan ini kita butuh bersama. Karena sekali lagi ya, maju bersama, maju sendiri itu enggak keren, saudara. Yes. Maju bersama itu lebih keren. itu yang luar biasa, ya kan? Karena sekali lagi maju bersama itu yang lebih keren. Jadi ini yang saya lakukan dengan ini Kampung Duku Setro. Saya mengambil anak-anak Karang Taruna, kemudian kami ini saling sharing, Miss Marta. Jadi ilmu itu enggak ada di saya gitu, tapi ilmu itu bisa kemana-mana. Mereka bisa mengambil satu hal yang positif dari kegiatan tersebut itu apa. Jadi beberapa kali seperti Peter ya yang dilakukan ini caranya gimana nih mengolah kulit buah naga jadi sirup ataupun kemudian mengolahnya menjadi produk makanan. Nah, itu kemudian kami ajarkan. Kalau sudah jadi, yuk di packaging bersama. Nah, ini kita juga membutuhkan hal seperti itu. Jadi setelah di packaging kemudian kita jual. Nah, uangnya itu memang kami sengaja untuk kami berikan kepada anak-anak Karang Taruna
supaya mereka bisa gunakan untuk kebutuhan yang lain. Ini juga sama dengan yang dilakukan Aiko dan yang dilakukan Kiara. Jadi memang harus ada timbal baliknya, Miss Marta. Karena kita sekali lagi ya, maju sendiri itu tidak keren. Maju bersama ini yang lebih keren. Wow. Mengajak teman-teman dari Karang Taruna juga ya, Miss ya? Betul, iya. Oke. Ya, cukup luar biasa. Sangat luar biasa. Kok cukup luar biasa? Sangat luar biasa. Wah, terima kasih. Tapi harus banyak memang belajar, Miss Marta. Ya. Ya, saya juga terinspirasi loh dari Miss Lia. Karena juga saya beberapa waktu kemarin sempat juga memberikan tugas ke anak-anak. Waktu itu mereka saya suruh untuk mencari bahan yang mereka bisa temukan di mana saja, misalnya di koran bekas ataupun itu kotak sereal, kotak susu, apapun yang mereka bisa dapatkan di rumah mereka, karena juga kita online learning ya. Jadi anak-anak tidak perlu untuk pergi ke toko atau ke stationery shop untuk mencarinya. Jadi mereka tinggal cari saja, atau hanya packaging dari permen atau ciki-ciki. Ya, mereka bisa pakai itu untuk menjadi satu prakarya gitu. Dan kita kemarin buat weaving, Miss. Jadi kayak ditenun gitu ya, ditenun gitu. Dan luar biasa ya, luar biasa. Sebenarnya saya pikir, saya sedikit underestimate ini orang tua akan setuju nggak ya kalau misalnya saya buat seperti ini kegiatannya, karena kan takutnya aduh ngerepotin, biasanya juga betul. Karena kadang-kadang sampah itu kan kotor ya, aduh ya. bau itu loh, kok sudah kotor bau, tapi bagaimana untuk melihat ini jeli, melihat peluang tersebut ya, dan luar biasa, mereka juga hasilnya bagus-bagus gitu loh, Miss. Yang saya inspirasi dari Miss Lia juga gitu. Saya terinspirasi, dan kebetulan juga saya lihat kalender 5 Juni Hari Lingkungan Hidup, cocok gitu. Saya kan gitu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Miss ya. Kalau kita ngomongin di sekolah, saya tadi ngomongin saya memberikan tugas-tugas ke sekolah, tugas-tugas tentang lingkungan hidup di sekolah, karena saya juga kebetulan sambil membagikan materi tentang isu alam, Miss, isu lingkungan hidup seperti sampah. Jadi sebelum mereka mengerjakan prakarya mereka, saya berikan juga materi tentang bagaimana sampah di Indonesia, bagaimana pengelolaannya, dan betapa kita pentingnya untuk concern terhadap isu lingkungan. Nah, seberapa pentingnya sih, Miss mungkin lebih capable untuk menjelaskan seberapa pentingnya sekolah concern terhadap isu lingkungan, dan apakah kegiatan ini tuh memang berdampak gitu buat anak-anak dan sekolah? Kalau sekarang loh ya, yang menjadi kerisauan itu bukan satu kerisauan, ketakutan tersendiri itu adalah tentang ya global warming. Itu juga sudah merupakan isu yang lama. Tetapi kalau saya melihat hal yang positif dari pandemi ini. Pandemi ini kita semua di rumah. Saya ini justru sekarang ini berusaha bagaimana ya, cara untuk memasukkan pendidikan lingkungan hidup itu ke dalam sebuah kurikulum. Jadi dari kelas 1 sampai di kelas 6 itu ada satu kurikulum yang dinamakan tentang kurikulum lingkungan hidup. Ini mungkin goal selanjutnya juga ya. Itu yang saya inginkan. Jadi pendidikan lingkungan hidup, kayak saya kemarin pernah membaca di Jepang. Jepang itu yang diajarkan sekali itu bukan tentang matematika atau tentang kepandaian dia berbicara atau membaca atau kepandaian berbahasa, linguistik tentang menghitung, bukan, tetapi bagaimana mencintai alamnya. Itu sebenarnya itu merupakan salah satu tujuan saya tuh kepuingin gitu. Nah, kalau saya mau sedikit sharing, ini kan saya juga sedang belajar ya, Miss Marta. Ya. Saya juga belajar untuk memasukkan ini saya juga mencoba belajar. Nah, ini saya share tentang RPP yang saya buat tentang menjadi pengusaha cilik. Ini
untuk next goal aja, saya hanya memberikan referensi ini untuk teman-teman guru-guru, untuk kita semua yang sebagai yang terlibat dalam dunia pendidikan. Ini salah satu saja tentang materi di dalam tema 8. Ini kalau ini di kelas 5 ya. Karena saat ini saya masih ada di kelas 5, ini tentang lingkungan sahabat kita, ini subtema usaha pelestarian lingkungan. Kurikulum ini sebenarnya sudah ada Miss Marta, di dalam kurikulum sekolah 2013. Ini yang disiapkan oleh kurikulum nasional. Saya ini hanya mengikuti saja, dan saya ini mencoba menyelipkan, apakah bisa ya, kalau misalnya lingkungan hidup itu dimasukkan dalam kurikulum dan bagaimana mengajarkan kepada mereka dan kalau kita kembangkan sedikit-sedikit. Nah, ini tentang pengusaha cilik. Judulnya ini tentang pengusaha cilik. Nah, tujuannya nanti setelah jadi saya mengombinasikan dengan yang pertama itu tentang air. Kalau kita lihat dari materi 2013 kurikulumnya itu kan tentang materi air, manfaat air. Nah, saya ambil dong potensi daerah kita. Kita kan daerahnya dekat Kenjeran, dekat Ispos, dekat Pantai Kenjeran, berarti laut. Oh, laut Kenjeran. Apa yang terjadi di sana nih? Kenapa kok banyak sampah? Nah, itu yang saya bidik. Nah, kemudian setelah itu dari sampah plastik itu dengan tujuan pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa mengerti bagaimana cara untuk menjaga Pantai Kenjeran dan sampah itu mau diapakan nih sekarang? Mau diolah jadi apa? Nah, ini yang saya bidik. Nah, ini saya masukkan dalam RPP saya, Miss Marta. Ini yang tentang Bu Risma. Mau tahu sedikit apa yang dilakukan Bu Risma? Saya klik bentar ya. Ini dahsyat loh. Mama satu ini dahsyat luar biasa loh, Bu Risma ini. Nah, orang Surabaya ya, Miss ya. Nah, ini mamanya Surabaya ini. Saya salut sama beliau, luar biasa ini. Iya. Bukan hanya orang Surabaya sih, Miss, semua gitu. Semua orang ya, semua orang kota Surabaya. Nah, ini yang kemarin dilakukan pada waktu 2019. Nah, ini saya biasanya di sini, Miss Marta. Bersih-bersih Pantai Kenjeran. Ini kita punya programnya loh, Miss Marta, 2 minggu sekali. Semua guru-guru boleh terlibat. Anak-anak dari sekolah manapun juga boleh terlibat. Bukan hanya guru-guru, siapapun boleh terlibat. Ini yang biasanya saya lakukan 2 minggu sekali. Ambil sampah. Nah, ini lihat, banyak sedotan. Sampahnya luar biasa di Pantai Kenjeran. Nah, ini sebenarnya. Nah, jadi saya masukkan, lihat potensi dulu kalau kita mau memasukkan dalam satu kurikulum, baru kemudian dimasukkan di dalam buku ajar, Miss Marta, ya kan? Kemudian dirangkai lagi ini dengan materi pembelajaran, ya, karena kita bicara tentang ilmu pengetahuan alam. Kemudian kita bicara tentang kegiatan ekonomi, ini juga sebenarnya tetap dia masih ada integrate dengan pelajaran-pelajaran. Jadi saya tidak mengambil pelajaran yang lain, tetap di dalam kurikulum 2013, di dalam kurikulum tematik. Nah, tapi yang saya tambahkan adalah ini, menjadi pengusaha cilik. Apa yang harus mereka lakukan? Nah, ini yang saya tambahkan kemudian. Nah, dari sampah yang banyak itu bisa diolah loh. Nah, ini yang saya inginkan anak-anak. Jeli melihat peluang. Bila sampah yang ada di sekitar itu bisa kok untuk diolah kemudian menjadi berkah buat mereka. Nah, ini loh yang jadi next goal saya selanjutnya, Miss Marta. Saya rindu sekali untuk lingkungan hidup ini dimasukkan. Memang harus dimasukkan dalam kurikulum, gitu loh. Kok ya, pas nanti kita ambil positif ya dari pandemi corona ini mungkin bisa dilakukan juga di rumah masing-masing. Apa yang bisa mereka lakukan bersama? Pilah sampah dulu, sampah kering, sampah basah. Sampah basahnya mau diapakan? Mau diolah jadi apa? Nah, ini saya menginginkan, ini kerinduan hati saya. Untuk ini dimasukkan di dalam sebuah
tujuan pembelajaran. Jadi ada kurikulumnya. Jadi nanti ketika anak-anak sudah dewasa, mereka tuh sudah tidak melihat sampah ini menjadi sesuatu yang jijik gitu. Tetapi mereka sudah ada kling gitu. Apa yang mereka bisa ambil dari sana? Itu Miss Marta yang bisa saya share. Ini juga merupakan goal saya ya. Selanjutnya saya ini kepingin nantinya dengan ini kemudian bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru-guru hebat yang lain untuk kita saling duduk bersama. Untuk kita bisa saling share bersama apa yang bisa kita lakukan. Itu Miss Marta yang bisa saya jelaskan. Wow. Jadi dalam masa corona ini anak-anak bisa belajar hal baru juga ya, Miss. Iya. Jadi jangan ambil negatif terus, aduh aku takut. Oke deh kalau gitu, apa yang harus bisa dilakukan? Nah, cintai lingkungannya saja dong. Kalau Surabaya kan memang sampahnya luar biasa banyaknya ya, Miss Marta. Ya kan? Kalau nggak suka sampah gitu mau apa? Oke, banyak yang lain gitu. Tapi sekali lagi dengan apa yang ada di sekitar kita. Wow, Miss Lia. Saya juga tadi dengar ada goals kalau kita guru-guru nih bisa untuk saling bertatap muka, bukan bertatap muka lewat bertatap muka, iya, kita bersum saja. Jangan keluar sekarang Ibu, jangan. Tanggungan saya masih banyak. Ya, betul Miss. Ya, saling jaga diri saja. Ya. Dan di masa-masa pandemi ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk kita itu refleksi tentang lingkungan hidup juga gitu ya Miss ya, karena kan biasanya kalau kita aktivitas di luar kan kita cenderung mengabaikan hal-hal yang sepele seperti sampah gitu. Ya udahlah ya, masih ada hal-hal yang penting yang sepertinya lebih esensial yang harus saya lakukan gitu selain peduli tentang sampah gitu. Mungkin bisa seperti itu ya Miss ya. Dan di saat pandemi ini ada hal-hal yang kita tidak perlu lakukan seperti melakukan perjalanan, gitu ya. Betul. Kita ambil yang positifnya saja. Ya, oke. Siapa sih yang menjadi influencernya Miss Lia? Ya pasti Mbok Dene Surabaya toh ya. Dene pasti ya Bu Risma. Tapi sebelum Bu Risma, sebenarnya ini ya tentang kecintaan dulu sama tanaman. Itu influencernya loh ya. Apa yang menggerakkan aku untuk cinta? Ya tetap makhluk hidup, tetap tumbuhan. Tapi setelah melihat Bu Risma, itu luar biasa loh. Kalau malam-malam gitu ya, kita jalan-jalan melihat kota Surabaya, beliau itu luar biasa loh. Maksudnya itu apa yang beliau lakukan itu aku juga bisa ngambil manfaatnya. Itu merupakan salah satu penggerak. Kalau Bu Risma saja dengan jabatan beliau yang seperti itu deprok ya, bayangkan, deprok ngemper jam 5 pagi. Loh itu loh tamannya siapa? Ya kan? Itu kan taman kita bersama. Nah, kenapa kok tidak dimulai dari aku dulu, Miss Marta? Itu yang selalu saya tekankan. Aku nggak mungkin meminta orang lain untuk melakukan, tapi aku bisa mulai dari diriku sendiri. Itu kalau menurut saya, Miss Marta. Jadi, ya, Bu Risma itu luar biasa. Kalau saya kerja sama Bu Risma, itu rasanya semangatnya beliau itu rasanya, jangan duduk aja, ayo jalan-jalan gitu. Apalagi kalau beliau sudah bawa gini, toa. Sisi kanan masih kotor, ayo. Nah, itu jos gandas itu. Maksudnya sisi kanan dari Pantai Kenjeran itu jadi separuh ke sana, separuh ke sini, itu biasanya beliau tuh langsung begitu. Jadi beliau memang langsung turun gitu loh. Dan itu yang saya suka sama beliau. Keteladanan memang dimulai dari dirinya sendiri dulu. Itu yang luar biasa dari beliau. Saya salut sekali sama satu mama itu. Bu Risma, sesosok Bu Risma yang kalau orang pikir ya seorang wali kota gitu ya, harusnya duduk di kantor dengan menikmati suasana kantor gitu, dan ya tidak mungkin duduk ngemper lah gitu ya Miss ya. tapi Bu Risma mau untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan tadi juga saya melihat, karena kebetulan saya tertarik juga tadi melihat video yang Miss putarkan, dan ada juga anak-anak yang ikut membantu membersihkan pantai waktu itu ya.
Pantai Ya, atau betul. di apa itu Miss waktu Itu di pantai, Miss. Jadi di pesisir pantai. Jadi kalau kita pergi ke Pantai Ria Kenjeran ya, itu sebenarnya daerah Pantai Ria Kenjeran itu yang biasanya kemudian dibuka. Memang untuk Pemkot. Ya. Memang kita sengaja untuk untuk memang mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Kita turun bersama-sama. Kayak beberapa waktu hari yang lalu itu ada badai rocks ya. Apa itu, Miss? Ya, ingat enggak? Kemudian yang ketika lautnya pasang, dan kemudian airnya bertambah tinggi, air di pantai Kenjeran, lautnya itu tinggi, ya kan? Nah, apa yang dilakukan? Semua sampah itu keluar dari laut menuju ke pemukiman penduduk. Dan itu yang kita lakukan. Kita ngambil lagi sampahnya, dikumpulkan lagi. Kemudian itu dibuang di tempat yang seharusnya dan diolah kembali sampah-sampah tersebut. Itu yang kita lakukan, Miss. Dan kita punya agenda loh, harian 2 minggu sekali. Bisa dibuka di websitenya Tunas Hijau atau di Pemkot Kota Surabaya. Itu diagendakan kegiatan tersebut. Dan memang diikuti oleh seluruh peserta. Tetapi tetap harus daftar, Miss. Karena kita kalau sekarang ini pandemi ya, harus tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi memang kita tujuannya di sana untuk mengambil sampah sebanyak-banyaknya. Jadi nanti kalau datang ke sana nggak usah cantik-cantik gitu ya. Kalau cantik kan kita tetap cantik. Ya. Tapi yang harus dibawa, yang harus dibawa sarung tangan saja. Siapkan sarung tangan. Kemudian nanti di sana pas kalau datang langsung di absen. Kalau di absen langsung dikasih tong sampah yang gede. Nah, nanti sampahnya dikumpulkan di situ. Kalau tongnya sudah penuh, itu yang disetor. Sebagai bukti tanggung jawab kita sudah melakukan satu perubahan lingkungan yang dimulai dari diri sendiri. Wow, luar biasa Miss Lia. Saya tuh bisa ngebayangin loh anak-anak yang ikut ngebersihin pantai waktu itu. Dia itu bisa mendapatkan hal-hal yang lebih hanya sekedar membersihkan, melihat bersih begitu. Tapi secara mental mereka juga dibantu gitu ya. Karena memang tema kita tentang resiliensi, keteguhan hati gitu. Betul, konsistensi. Ya, lebih ke keteguhan hati dan konsistensi. Ya, jadi itu yang akan dibangun di anak-anaknya, mental dari anak-anak didik juga gitu ya Miss Lia. Betul, betul. Kalau misalnya ini bisa diaplikasikan ke setiap anak, mereka juga mungkin akan berpikir 2 kali untuk membuang sampah sembarangan gitu ya Miss ya. Betul. Itu bisa menjadi dampaknya gitu Miss. Ya, luar biasa. Dan untuk terakhir, sebenarnya kalau kita ngomongin lingkungan hidup ini ya bisa, saya sebenarnya tertarik sekali, tapi ternyata tidak terasa ya sudah 1 jam Miss. Nah, ternyata sebentar sekali ya. Padahal ini saya belum mengajarkan loh ya caranya. Bagaimana cara membuat ini atau cara membuat ini. Nanti masuk di kelasku loh ya. Aku ini bisa jadi guru gadungan loh Miss Marta. Ya, mungkin Miss Lia bisa buka kelas online mungkin. Saya kelas online buat anak-anak ya. Bisa jadi. Ya, menghabiskan waktu di masa pandemi dengan sampah-sampah yang ada. Ya, itu luar biasa. Iya, setidaknya ketika corona ini memang lagi tinggi-tingginya, ya, memang hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau hanya untuk mengkhawatirkan saja, kayaknya juga tidak akan kapan ini berlalu. Tapi, untuk masa sekarang, di mana anak-anak ini masih dengan orang tua, dengan bimbingan orang tua, mereka banyak di rumah, jeli melihat peluang. Apa saja sih yang ada di sekitar? Itu yang saya inginkan dari anak-anak kita, Miss Marta. Ya, dan untuk terakhir, Miss, pesan Miss untuk para pendidik yang mungkin ikut nonton nih di acara webinar series 2 kita ini. Apa kira-kira pesan Miss untuk para pendidik untuk mampu menggerakkan para siswa atau murid agar lebih tertarik terhadap lingkungan? Sebenarnya lingkungan ini bukan tanggung jawab
salah satu atau kelompok saja. Lingkungan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sebenarnya, dan ini bukan hanya untuk cinta saja, ini memang harus dilakukan. Karena sekali lagi, bumimu ini juga bumiku. Dan bumi ini milik kita bersama. Apa yang bisa aku wariskan? Nanti mungkin misalnya loh Miss, ya, 20 tahun lagi, ya, memang sudah bukan waktunya lagi kita untuk kreatif, tetapi apa yang bisa kita lakukan adalah memberi contoh dan keteladanan untuk anak-anak. Dimulai dari sekali lagi, ya kita sebagai orang tua untuk mengarahkan mereka. Dan saya sebenarnya ini tidak seberapa hebat Miss. Di luar sana, kalau saya masuk di dalam satu komunitas, kadang-kadang apa yang saya lakukan juga, aduh Tuhan, kok masih begini ya? Aduh, jauh dari standar. Betul, butuh resiliensi, butuh keteguhan hati, butuh konsistensi. Jadi ketika saya bicara, aku tidak akan menyuruh saja, tetapi itu keteladanan dari diriku. Dan kalau Miss Marta ke sini, ayo, mau ada sirih gading di rumah, bisa datang ke rumah saya. Ini banyak loh sirih gading di depan rumah, atau mau datang ke rumah, yuk kita sama-sama gitu. Nanti kalau misalnya Miss aku mau ngapain gitu di rumah, ayo berkebun, yuk kita sama-sama belajar berkebun. Nah itu yang saya mau tawarkan Miss Marta. Saya sangat pengen sebenarnya Miss waktu itu Miss Sari juga tertarik ya Miss ya terhadap tumbuhan. Betul. Tumbuhan saya juga pengen belajar sebenarnya, pengen belajar sekali karena waktu dulu mama saya menanam di rumah gitu saya nggak ya ngelihatin doang gitu loh Miss. Jadi apa sih belum cinta, memang kalau belum cinta nggak bisa. Setelah sekarang baru sadar, oh iya menarik gitu. Jadi bisa mengurangi stres loh Miss, bisa mengurangi stres loh, lihat-lihat gitu tanaman ya. Kalau suami gitu malam-malam masuk gitu kan, saya suka malam-malam gitu keliling-keliling ya toh, lihat-lihat tanaman, tak lihat-lihat gitu ya toh. Terus saya bicara, apa kabar sayang, apa kabarmu hari ini si hijau ya kan. Sampai itu Galena itu bilang gini, mama sama anak-anaknya yang lain gitu katanya. Karena kalau aku ke tanamanku, saya suka gitu. Mereka tak ajak bicara, jadi mereka tahu, yes, aku cinta padamu gitu. Kalau memang cinta, itu memang harus dikatakan dan mereka harus tahu cinta kita. Itu Miss Marta. Wow, saya tertarik juga nih Miss. Soalnya saya pernah juga tonton di salah satu channel YouTube. Ketika sesuatu terhadap tumbuhan, misalnya kita bilang cinta kata kamu. Positif. Iya, kata-kata positif ternyata tumbuh bisa tumbuh dengan sehat gitu. Betul. Sehat. Wow. Nanti tak pameri ya, aku punya monstera. Monstera itu 1 bulan, ya kan? Dia tidak mau tumbuh tunasnya. Tapi denganku selama 1 minggu, aku katakan, mami sayang kamu nak. Ayo yuk hijau yuk, ayo hijau lah, segar lah. Tiba-tiba tumbuh tunas. Tapi memang sekali lagi Miss Marta, butuh resiliensi, konsistensi. Itu memang dimulai dari hati. Dan supaya ya kita juga bisa bersinergi lah antara kita manusia dengan lingkungan supaya bisa menjadi lebih baik. Yes. Mau kapan datang ke rumah? Bisa diagendakan ya. Oke, diagendakan. Ya Miss, terima kasih loh Miss Lia. Saya bisa dapat banyak sekali point of view yang baru dari Miss Lia, termasuk juga tentang ya kalau kita mau melakukan sesuatu itu bertindak ya jangan sendiri gitu. Kita bisa ajak orang untuk berpartisipasi. Betul. Ya sehingga mereka juga bisa merasakan pengalaman begitu yang kita rasakan gitu ya. Dan tentang resiliensi lagi-lagi Miss Lia, itu hal yang memang dimulai dari diri sendiri gitu ya. Betul. Jadi orang melihat kita bisa dengan keteguhan hati mengerjakan sesuatu tanpa bosan-bosannya. Dan integritas Miss Marta. Ya. Gak usah lihat manusia. Ya kan, integritas itu dimulai dari diri kita sama Tuhan. Nah, itu yang lebih penting tentang integriti.
itu aja kok gitu kan. Tetapi satu lagi, memang tentang integritas. Nggak usah lihat kita hasilnya apa. Kalau saya pun menjadi pembina lingkungan hidup, aduh yang lain itu lebih bagus, ya kan? Itu mungkin hanya sekedar bonus saja. Itu sekedar bonus saja. Anak-anak saya pun yang menjadi finalis ataupun yang menjadi pemenang itu bonus sebenarnya. Tetapi satu lagi, apa yang mereka lakukan untuk lingkungan itu loh sebenarnya yang ditulis sama Tuhan. Betul apa enggak? Itu yang harus kita juga nanti perlu pertimbangkan. Wow, itu luar biasa loh Miss pesannya. Jadi anak-anak juga bisa melihat bahwa diri mereka itu bisa membawa sesuatu untuk dunia. Betul. Ketika mereka bisa berperan, entah sekecil apapun itu peranan mereka untuk menjaga lingkungan hidup, bermanfaat untuk sekitarnya. Untuk kedepannya. Betul. Sekali Miss Lia. Wow, luar biasa ya. Terus juga kita bisa belajar bahwa ya tentang ini tadi apa Miss yang lesson plan ya, lesson plan RPP. Oh ya, RPP tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu yang saya menginginkan. Ya, ini ya semoga didengarkan oleh yang para pejabat di atas. Kalau saya kan pelaksana. Semoga dimasukkan kurikulum lingkungan hidup itu memang benar-benar dimasukkan secara tertata, menyeluruh dan nyata. Gitu. Jadi memang merupakan bagian dari sebuah pembelajaran yang tidak terpisah-pisah. Itu yang menurut saya memang itu harus dimasukkan di dalamnya. Pendidikan lingkungan hidup yang kemudian dengan kurikulum itu menjadi terintegrasi antara satu dengan yang lain. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian apa hasilnya? Dan apa yang mereka bisa lakukan untuk lingkungan yang lebih baik, Miss Marta. Wow, luar biasa Miss Lia. Terima kasih banyak Miss Lia buat waktunya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan waktu pertama kali, saya mau cerita sedikit ya. Waktu pertama kali saya call Miss Lia dan bilang bahwa saya tertarik untuk interview Miss Lia waktu itu, Miss Lia sangat excited dan energinya itu tuh bagus banget. Jadi loh, ini 17 tahun loh tahun ini. Jangan salah loh ya. Ini sweet 17 ini, mekrok-mekroknya ini. Iya, ya. Bapak ya, Bapak ya. Cuma ketawa saja ya Pak ya. Ya, dia sambil di perjalanan. Ya, terima kasih banyak Miss Lia. Baik Miss Marta. Yang ikut live IG Instagram hari ini. Saya juga berterima kasih buat semua yang ikut di Zoom. Ada Miss Weni ya yang masih stay. Terus ada Om Niko, ada Mama Eni. Siapa Mama Eni? Ini mama saya nih kayaknya. Tadi Galena. Oke. Halo Ibu. Ya, terima kasih Ibu sudah ikut di Zoom kita. Terus ada Michael ya yang jadi mahasiswa lingkungan hidup juga environment teknik lingkungan hidup ya tahun ini. Oh, ini teknik lingkungan hidup ya. Bagus berarti. Siapa tahu nanti kita bisa bekerja sama ya. Nextnya, next session. Ya, next session mungkin bisa di webinar juga. Terus ada Bapak dan Mama yang dalam perjalanan, terima kasih juga sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Ada Mr. Okta juga dan semua yang ikut di live Instagram. Terima kasih banyak. Kita akan menutup acara ini dan selamat sore semuanya. Have a nice weekend ya. Have a nice weekend all. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih. Bye-bye. Bye.